Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memenuhi hasrat bagian tengah. Cukup energi untuk melanjutkan ngobrol. Kita punya waktu cukup terbatas sampai jam 2-an. Semoga efektif. Kalau memang kurang nanti tambah 15 menit atau 30 menit untuk sesi utama pada siang hari ini, yaitu ngobrol-ngobrol tentang masa lalu sekaligus launching buku yang sungguh sangat keren dan semoga bestseller di semesta alam. Dan acara siang ini itu dunia dan sekitarnya. Acara siang ini akan sebelum saya lupa, ini ada Mbak Nabila, Dokter Nabila, Salama, tahun 2007. Udah nggak apa-apa dikenalin gitu aja. Dokter sama dokter gitu ada dokternya, dokter muda nih. Dokter Hanif Afriyananda. Ada 2 dokter di sini. Oh, banyak. Mesti kasih tahu Dit, ada das Jadi juga. ada Nabila itu adalah salah satu dokter yang keren dan ditempatkan di dinas pendidikan, dinas kesehatan DKI. Kok pendidikan sih? Salah itu yang benar kesehatan, yang benar kesehatan. Jabatannya Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Pendidikan DKI. Dit, epidemiologi. Epidemiologi. Jadi urusan apa namanya? Penyakit menular. Urusan suntik menyuntik itu jangan beli di toko komputer, tanya aja ke Nabila. Ya. Oke. Kemudian ada juga dokter siapa tadi namanya? Hanif Afriyananda, itu juga dokter, salah satu kontributor di dalam buku ini tahun 2016. Kalau Alhamdulillah itu 2017. Nah, satu lagi Mas Tommy yang baru datang itu alumni tahun 87 yang berhasil menjadi ketua komite sekolah selama 2 periode. Tadinya cuma 3, tapi nggak diizinkan. Tidak boleh. Jadi tidak sensitif kalau 3 kali mah betul ngomong itulah. Ya, nah kemudian Mas Tommy ini juga adalah salah satu founder atau tim dari kanal yang tadi Mas Acing sudah introduce, dan Mas Tommy, Mas Acing, Mas Suradi, Mas Didot, dan Mas Radit itu adalah bagian dari tim kanal. Termasuk juga Mas Sulis. Ya kan belakangan disebutnya, kalau kita lupa. Oke, acara ini akan kemudian dipandu oleh host kita yang sangat luar biasa di dunia semesta, namanya Keke. Silakan Mbak Keke untuk jadi nanti Mas Krisna, Mas Jiwo, Mbak Tuti, Mbak Wid, dan Mas Bambang, dan juga puisi itu juga akan Mbak Tela itu akan nanti akan dibikin lucu sama Keke gitu kira-kira. Silakan Mbak Keke, tepuk tangan yang meriah buat Mbak Keke. Makasih banyak Mas Radit, Kakak Radit. Kak Radit angkatan 85 dan saya angkatan 95. Diskon. Dan sudah ada kegawat daruratan. Nabila lupa punya anak. Nabila dia suka dah. Kita di Imul ya. Tahun 2023. Oke, kita lanjut kembali. Jadi selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga setelah Kampung Tengah selesai, sholat juga sudah ditunaikan, kita bisa lanjut kembali. Agenda siang hari ini adalah diskusi sekaligus peluncuran buku yang luar biasa yang berjudul Kenang-kenangan dari Taman Bukit Duri. Kita akan kenalan dengan kedua penulis, yaitu penulis dan editor. Iya bener, dengan para penulis dan kedua editor. Nah, di sini
karena kita sama-sama alumni SMA 8, jadi mohon izin walaupun kita beda cuma 2 bulan, ada yang 30 tahun, tapi kita semua Mas sama Mbak. Jadi ini aku izin dulu, jangan nanti, aduh si Kiki ini kurang setengah nih kayaknya. Kalau tadi kesini bilang rumah Bu Tuti, nyampe sini nggak boleh bilang Bu Tuti, nggak bisa. Kita semua awet muda Mbak Tuti. Jadi kita akan kenalan dengan kedua editor. Yang pertama dengan Mas Idrus Sahab, ya bukan Sihab. Mas Idrus Sahab, tepuk tangan. Tadi seangkatan sama Mas Ciwo. Nah, selain tadi sudah kenalan, jadi sekarang kita mau dengar lebih jauh. Kira-kira buku ini untuk apa? Kemudian cara penulisannya seperti apa? Dan sebenarnya yang paling penting dari kedua editor ini adalah harapan kedepannya untuk kita semua yang sudah lulusan Taman Bukit Duri. Untuk Mas Idrus, kami persilahkan. Saya duduk nggak apa-apa ya? Iya. Harus. Iya. Jangan tidur Mas. Ya, awalnya angan-angan ya. Sebelum saya ketemu dengan Pak Suradi di suatu tempat di tengah kota, Pak Suradi, saya mencoba puitisnya. Kamu kalah sama kita lah. Soalnya kita sama-sama. Jadi angan-angan saya itu kalau ada buku SMA 8 itu mencerminkan Indonesia. Kita bercerita tentang Indonesia ya. Itu terlihat dalam pembabakan tulisan, terlihat dalam cover buku kita, itu adalah Indonesia. Indonesia tampak dalam bangku panjangnya, tapi yang paling penting, bangku panjang itu bangku yang dipergunakan seolah-olah dulu diduduki oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir. Dalam foto legendaris itu, memang 3 pemimpin besar ini duduk di satu kursi. Mereka berbeda sekali sebetulnya pandangan. Bahkan Bung Syahrir pernah dipenjarakan oleh Soekarno. Tapi itu masa lalu. Kita bicara tentang sekarang. Kita tampilkan 3 siswi ini. Bukan saya seksis ya, tapi 3 perempuan ini sangat dekat dengan dunia fashion ya. Yang paling kiri itu ada seorang remaja di tahun 60-an awal. Dia tidak memakai seragam sama sekali. Itu mencerminkan periode itu. Rambutnya bob dengan baju polkadot dan pakai rok mini. Kemudian iya dari buntut itu. Dan kedua, ini periode saya ya, periode 70-an akhir itu ada masih pakai rok mini ceweknya, rias wajahnya luar biasa menor. Yang ketiga, ini perkembangan terakhir tahun 90-an, 80-an udah terasa pula, di mana Islam tidak lagi dipandang sebagai kepercayaan personal, tapi sebuah identitas. Saya pikir identitas sosial ini juga penting. Dengan begitu saya melihat ini bukan hanya cerita tentang SMA 8, tapi cerita tentang Indonesia yang telah berubah perlahan-lahan, evolusi sebuah dunia pendidikan. Mungkin saya awali dari situ aja ya. Pak Suradi atau yang lain silakan menambahkan. Best cover ever. Terima kasih banyak. Jadi saya pulang bisa tidur karena saya bingung, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Sebagai seseorang yang sangat feminis, sebenarnya waktu melihat saya pengen tahu dan ternyata itu sudah terjawab. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Kita lanjut dengan editor yang lain, Mas Suradi dan juga Pak Guru saya. Kami persilahkan.
Makasih. Ada masuk teman juga nih, meskipun lain kelas yang semuanya. Saya ngajar sejarah tahun 89 ketika Tela lulus ya, sampai tahun 2000. Meta juga kelasnya nggak saya aja lah, betul aja. Kita nggak punya kelas deh. Punya ide begini, ini SMA 8 ini seksi banget ya, tanda kutip ya. Pasti kalau kita ketemu orang baru disebut 8 udah mereka merasa respect, wah dan sebagainya. Nah, saya bilang Bang Idrus, saya manggilnya Beb. Singkatan dari HP. Beb, gimana nih kita ketemu di kafe, kita ngobrol, ini. Oke, setuju. Kenapa? Saya anggap mitra saya yang alumni 8 senior saya ini luar biasa, reputasinya di Tempo luar biasa, tulisannya oke. Kalau teman-teman tahu, Pak Idrus ini mahasiswa kedokteran 4. Baru 2 tahun dia pergi ke Amerika, bosen. Kemudian ngambil bidang studi teknik kimia karena beasiswa, bosan lagi pindah ke filsafat, jadi pindah-pindah terus. Nah akhirnya lulus di filsafat kalau tidak salah, pulang jadi wartawan, sama dengan saya. Jadi selain dulu juga saya menjadi jurnalis dan 30 tahun baru pensiun kemarin 20. Nah saya bilang gini, Bib, saya punya ide seperti ini, bikin buku tentang 8. Sekolah lain belum ada, perguruan tinggi ada tapi bahasanya bosan banget. Nah, gimana caranya? Saya bilang saya kebetulan alhamdulillah kenal banyak alumni, kenal banyak anak-anak murid yang sekarang menjadi tanda kutip aset saya, tempat saya berkomunikasi, termasuk dengan kiat-kiat dan sebagainya. Jadi kemudian di media sosial saya aktif itu lebih memudahkan. Akhirnya kita konsep lah, kita buat talk, kita ingin buku ini setting politik Bukit Duri, Manggarai, tempat sekolah kita, Jakarta Selatan, Jakarta, dan Indonesia tadi. Jadi idenya ide besar ini, supaya nanti pembaca buku ini juga dapat sesuatu. Jadi kita survei dari rumah buku ini, kita ke SMP 3, Ngapak Tilas, ke SMA 8, jalan-jalan lagi. Ingin jadi 4 jam. Nah, jadi 4 jam. Jadi ini sederhana tapi kita buat serius. Cuma outputnya, karena kita wartawan biasa menulis feature dan sebagainya, ya kita buat seperti ini, alhamdulillah responnya luar biasa. Dan informasi ke ini ke teman-teman di sini dan senior-senior semua, buku ini kita buat juga versi e-book yang bisa dibeli dimanapun di luar negeri. Jadi dengan mudah. Saya di Amerika namanya dia nggak mau beli e-book Pak, pokoknya saya mau beli yang cetak kirim. Oh kirimnya mahal loh, 1 juta lewat 3 atau pos, nggak apa-apa dikirim. Saya dari Amerika, dari Belanda, dari Inggris juga. Dan sekolah lain, Santa Ursula beli, Canisius beli, sekolah Pilar beli. Katanya buat sama ada yang beli. Nah, karena kita banyak teman berdua nih wartawan, dimuatlah baru di Detik. Jadi viral di mana-mana, termasuk di rumah. Siapa ya? Kerja lagi. Ada juga Jadi dalam waktu seminggu kita posting hanya di media sosial Ikatan Alumni Semanda lebih dari 200 buku yang udah. Dan yang lebih mengembirakan saya, ini tadi disebut oleh Acing, dokter pribadi, ini kolaborasi. Dan ternyata di buku ini kan banyak kolaborasi nih. Dari donasi dari Mas Tommy, Mbak Yunita, kemudian Pak Ajis, banyak deh. Dan yang menggembirakan lagi, saya punya ide begini. Saya ingin memberikan buku ini kepada guru-guru kita yang tercinta, yang sudah pensiun maupun yang aktif. Saya kontaklah runner. Mas Bogi, saya nulis buku lagi. Saya ingin memberikan ke guru-guru. Kata Bogi, tunggu sehari ya Pak, belum sehari dia telepon. Oke Pak, Bapak kirimin aja semua guru-guru yang pensiun, dimanapun. Ada yang di Padang, ada yang di Bandung, ada yang Sukabumi, yang sudah pensiun. Saya kirimin satu-satu lewat pos dan mereka kemudian harus melaporkan ke kita dan ke Bogi. Luar biasa, mereka senang banget. Itulah yang membanggakan kita. Kolaborasi kita semua. Jadi sementara itu dulu ya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ini emang amazing ya. Tapi syukur alhamdulillahnya cikal bakal daripada pertemuan tadi Mas Idrus dengan Mas Suradi bukan hanya kita semua di sini, tetapi kisah-kisah luar biasa itu terdokumentasikan dengan baik.
Ini nampaknya yang belum juga dipelopori oleh ikatan ataupun asosiasi SMA yang lain, yang mungkin juga hebat, mungkin juga lebih hebat, tetapi hanya kita yang punya bukunya. Sebentar lagi masuk Gramedia, teman-teman. Tapi yang penting bukan hanya sudah masuk Gramedia, sudah masuk Detik. Di zaman semua viral melalui digital media, yang penting adalah masuk Detik. Nanti kita kenalan. So kita lanjut kalau gitu sekarang. Kita lanjut. Ada di sini orang tua yang anaknya juga menulis. Silahkan Mas. Angkatan tahun 2000-an kan anaknya? Ya silahkan. Terima kasih kakak-kakak ya dan adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki. Anak saya salah satu yang menyumbang ceritanya, pengalamannya dari SMA 8. Dia itu dari angkatan 2021. Jadi masih fresh from the oven. Kakak Sambo ini. Saya Sabila Kirana, dia tuh mohon maaf juga, salam dan mohon maaf dia tuh datang karena dia sekolah di tingkat 2 tuh masih banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan dan deadline. Di Bandung ya? Di Bandung ambil arsitek ITB. Nah itu juga kalau apa namanya zamannya anak saya itu ya zamannya apa pandemi ya, dia tuh hanya setelah masuk kelas offline itu hanya 3 semester atau 1,5 tahun di kelas 10, setengahnya kelas 11. Nah itu setelah itu online, tiba-tiba udah lulus aja gitu ya. Memang itu nggak asik. Tapi ya itu memang pengalaman yang luar biasa bagi dia juga karena dia juga diterima sebagai OSIS ya, PO. Nah itu sempat mengadakan beberapa pengalaman sebagai offline ya, mengadakan acara-acara. Terus setelah itu ya acara semua hanya online ya, ada Zoom, ada itu lumayan pengalaman juga. Dia tulis juga di situ kan, lumayan luar biasa. Terus juga ya alhamdulillah pengalaman yang itu juga masih bisa dilakukan sama dia tuh ya tesis kan juga salah satu yang unggulan Semandul kan. Nah itu juga dia pada intinya dia sangat menikmati yang namanya yang menurutnya SMA tadi seperti Mbak Mila bilang sudah pernah bicarakan ya. Jadi sangat berterima kasih juga atas semua saat-saat inilah gitu. Jadi juga dia akan menyesuaikan hal ini. Rasanya itu aja sih yang bisa saya utarakan ya, saya sampaikan atas nama anak saya. Lagi Pak Suradi, terima kasih atas Bapak Idrus atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Mbak Nutaila Anwar. Iya. Tadi baru kenalan kan secara singkat dan kemudian puisinya menggetarkan sekali. Thank you so much. Kita dengarkan sinopsis singkat dari bukunya. Silakan. Yang gue pengen denger sih waktu ngadain demo aja, gue tahu pas sekolahnya itu kan. Demo ini udah bawel lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalan kedua. Sekali lagi nama saya Nutaila Anwar, panggilnya Tela. Tahun 89. Saya ikut ini buku. Saya di WhatsApp sama teman saya, namanya Noni Mariani. Dia bilang, Tel, lo kenal nggak sama Pak Suradi? Pak Suradi, siapa tuh? Guru kita. Hah, masa? Guru apaan? Ada yang bilang PSPB ya, apa? PSPB. Enggak ingat. Yang benar, iya benar. Coba deh kirim fotonya deh. Barangkali kalau lihat mukanya kenal. Tunggu ya. Nah, dia kirim fotonya. Iya benar, gua nggak kenal. Kalau tahu dari awalnya kita coret ya. Terus akhirnya Noni bilang, soalnya ketemu katanya Pak Suradi bilang mau bikin buku
gitu. Aku bilangin kamu tuh penulis, boleh nggak aku kasih nomor kamu ke Pak Suradi? Ya kasih aja gitu. Terus gak lama kemudian Pak Suradi menghubungi saya, terus kita chatting-an. Lalu gak lama, berapa lama tuh Pak yang saya kirim ya? Bapak kasih deadline, terus saya kirimin. Nah, pengalaman saya selama di SMA 8 kayaknya nggak jauh dari berantem. Jadi waktu SMA 8 angkatan saya itu kelas satunya tuh 17 kelas. 17 kelas, paling banyak pada ya. Dan itu kan diterimanya kan berdasarkan apa tuh nilai TEM ya. Nilai TEM yang tertinggi itu masuk ke kelas 1-1. Yang nomor kedua kelas 1-2 terus begitu kan muter lagi. Nah saya alhamdulillah dapat kelas 1-2 gitu. Nah terus suatu hari belum lama masuk, saya baru datang ke kelas, tiba-tiba rame apa anak kelas 1 lagi dicari, lagi dikejar sama anak kelas 3 angkatan. Karena anak kelas 3 jadi anak kelas 3 A1 ngamuk karena kelasnya dikotorin. Jadi rupanya kan kita kan sistemnya kalau apa tuh namanya? Kalau bersih-bersih itu apa namanya tuh? Piket. Nah, jadi yang kelas pagi harus bersihin untuk kelas siang harus bersihin untuk kelas pagi. Nah, anak kelas 3 ini mungkin karena merasa senior, malas, selalu berantakan. Jadi anak kelas 1-nya tuh dendam dibales. Waktu mereka pulang kelasnya berantakin. Nah, ngamuk lah dikejar-kejar sampai jadi heboh. Nggak cukup di situ, itu baru kelas 1. Kelas 3 kejadian lagi. Jadi waktu itu ada perkelahi. Saya juga nggak tahu sih pastinya kenapa. Yang pasti menurut info-info ini karena sebenarnya saya berusaha untuk cari ini ya Pak nih pelakunya nih, pelaku sejarahnya. Tapi mereka menghindar, nggak mau terkenal. Jadi saya mengorek dari saksi-saksi mata bahwa dulu pas ada pertandingan, kalau nggak salah pertandingan basket antara SMA 8 melawan SMA 3. Nah, terus nggak tahu karena kalah SMA yang mana kalah saya juga nggak tahu. Pokoknya ledek-ledekan sampai kemudian ada beberapa anak SMA 8 perempuan bilang kita culikan ini begitu anak katanya anak SMA 3 menculik SMA 8. Nah terus mulai di anak teman-teman saya tuh dia nomor Sari siapa yang mau menculik ngelapor nih ke anak-anak laki. Biasa dong anak laki kan ya gagah. Rupanya nyamperin atau gimana terjadilah berantem sebenarnya 1 lawan 1 kok 2 lawan 2. Ternyata adegan itu berlanjut jadi main dendam-dendaman nih, main balas-balasan sampai akhirnya kita ini suka dicegat di tengah jalan ada beberapa anak SMA 8 yang digebukin sampai bonyok sama anak SMA 8 itu di Gelayar kena, kemudian di dekat pasar Tebet kena. Nah sehingga kita kalau pulang sekolah tuh kita takut, kita ganti seragamnya, kita ganti supaya badge SMA 8-nya tuh nggak kelihatan digulung atau pakai kaos luar supaya nggak digebukin. Nah setelah habis itu kita pikir udah tenang nih. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian kita lagi santai-santai duduk-duduk, tiba-tiba batu-batu melayang masuk ke dalam sekolah, terus berisik lagi itu, terus teman-teman saya yang laki nih lompat keluar masih sambil teriak-teriak, udah kayak pokoknya seru banget deh. Itu sambil yang saat ini seru aja, saat itu takut guru-guru langsung keluar, masuk Pak Oher tuh yang jaga sekolah langsung pikul dia langsung digembok gerbangnya, terus kita masuk semua, tapi anak laki udah berapa orang udah lompat keluar pagar dan terjadilah perkelahian di depannya SMA 8 tuh. Sampai Pak Kepala Sekolah, Pak Urdi kalau nggak salah, itu telepon polisi. Dalam kemudian datang ke mobil polisi membubarkan itu gitu. Nah buntutnya Pak Urdi marah dong, sehingga 9 orang pelaku yang dianggap pelaku saat itu mau dipecat, dikeluarin dari sekolah. Padahal EPTA itu 2 bulan lagi. Nah, jadi kan kita nih sebagai teman-teman kan harus bersolidaritas. Kalau kerasa kusuk-kusuk demo lah kita, gitu. Demo lah, pakai tempel-tempel karton Manila, sampai keluar. Gitu. Menuntut Pak Kurdi supaya jangan dikeluarin, kesian mereka udah kuliah, udah sekolah sampai hampir 3 tahun kalau dikeluarin. Gitu. Kalau memang ini diskors aja dari Pak Kurdi, tidak, no. Terus kalau itu apa tuh ya dia mungkin dikasih hukuman apa tapi tetap tidak. Akhirnya pilihan terakhir oleh Pak jangan diberhentiin tapi dipindahin ke sekolah lain gitu. Akhirnya dicarilah sekolah-sekolah lain yang mau menampung mereka di sisa 2 bulan itu, sehingga jadilah teman-teman saya yang
hampir 3 tahun sekolah SMA 8, tapi lulusannya bukan lulusan SMA 8, lulusan SMA 28 apa lulusan SMA berapa gitu. Jadi tahunya kalau Ini kan naik. Tahunnya apa? jadinya tahunya kalau lagi reuni tetap mereka datang. Mereka berangkat dari SMA 8. Begitu lah cerita saya, Pak. Terima kasih banyak. Wah ini saya benar-benar baru tahu kalau kita pernah tawuran. Aku pikir lawan kita cuma TK Garuda. Ternyata. Terima kasih banyak Mbak Tayla ya. Siap. Kita lanjut. Siapa nih Mas Suradi yang hadir? Mas Suradi 90-an. Iya, 80-an ya. Mbak Yunita. Mbak Yunita. Ya, tahun 84. Iya, silakan Mbak Yunita. Mas Adis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi udah bicara banyak juga. Saya Yunita Fahmi, terus panggilannya Yuyun. Tapi cerita saya tuh nggak sehebat dari teman-teman yang tadi. Ada yang pinter-pinter banget, ada yang seru-seru banget. Kayaknya cerita saya di SMA tuh biasa-biasa aja. Karena pendiam ya. Karena saya pendiam. Karena saya biasa-biasa aja. Nggak pinter, nggak. Pokoknya ya udah biasa. Cuman ada cerita yang lucu aja. Saya suka Puapala. Jadi saya berjuang untuk bisa masuk dan diterima di Puapala yang Mas Lis ya. Terus saya diterima di Puapala, diajakin naik gunung, diajakin nyebrang kali, diajakin turun dari Gunung Kapur, gitu. Jadi seneng banget. Terus akhirnya saya dipilih untuk mewakilkan Puapala. Kalau nggak salah berdua ya, untuk ikut pendidikan OSIS. Jadi saya terdaftar wakil Puapala 2 orang sama Sikil kalau nggak salah ya, untuk dididik menjadi ketua Puapala ceritanya. Nah, tapi yang terjadi adalah pada saat upacara teman-teman saya tuh udah menyiapkan diri saya jadi preman. Kenapa tangan saya diginting pada saat mau dipanggil ketua Puapala, ternyata saya dipanggil ketua keputrian. Itu bener-bener saya yang pas dipanggil ketua keputrian Yunita Fahmi, loh kok saya keputrian ya, padahal kan wakil Puapala. Ternyata Ibu BP yang Ibu Ramlah itu kakaknya mama saya. Jadi dia menolak keras ponakannya jadi ketua Puapala, jadi jadinya ketua keputrian. Jadi yang saya tadinya nggak bisa bikin bunga, saya nggak bisa bikin apa. Tiap hari Minggu saya harus datang ngedidik orang bikin bunga, bikin sesuatu yang sifatnya keputrian gitu. Jadi, iya, jadi alhamdulillah akhirnya saya jadi perempuan juga. Kayaknya ini aja cerita saya. Terima kasih banyak Mbak Yunita. Itu Orang pendiam dari ketua Puapala jadi ketua keputrian. Luar biasa. Aku yang pendiam aja begini gimana? Di SMA 8 pendiamannya begini ya. Memang luar biasa. Kita lanjut ke abang yang sangat saya hormati karena beliau juga merupakan awal dari cikal bakal semuanya ya, karena kita semua ini berutang kepada orang-orang omnya Mas Raditnya juga berutang kepada orang-orang yang menginisiasi dan terus bersemangat mengawal semua ini. Beliau juga ketua Majelis Pertimbangan Alumni bersama dengan 8 orang lainnya. Tapi yang mau kita dengar dari beliau saat ini adalah masa-masa di SMA yang katanya sih mantan pacarnya juga anak SMA 8. Silakan Bang Aziz. Halo, kesini dong. Ya, Bang Aziz. Jangan terlalu jujur ya. Kata kebenaran yang bercerita itu Vespa gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 82, lulusnya istri saya juga 82, sekelas kebetulan baru masuk dari Aceh gitu, sekelas tahun 82 juga berarti gitu kan. Orangnya pendiam seperti yang kasihannya dia sebenarnya, karena kalau kata Mas Krisna si Hadis pacaran sama siapa, kawinnya sama siapa. Gitu. Jadi itulah ceritanya itu aja. Saya Jadi kalau Nabila kan nggak mau masuk akselerasi, kalau Bang Aziz gimana Bang Aziz? Kalau kelas kita itu menjadi kelinci percobaan.
Ya, SP ini 82, Suradi 82. Kelas saya itu dulu namanya 1 IPA 4. Jadi masuk dulu kan, semester 1 kan umum dulu kan? Iya. Nah, terus masuk 1 IPA 4, kelas 2-nya 2 IPA 4, kelas 3-nya 3 IPA 4. Kenapa begitu? Kelas ini menjadi kelinci percobaan. Pintar semua. Kalau mereka sih pinter semua, padahal gue lulus S1 cum laude. Lo bertanggung jawab, gue berdua. Kayak sana loh. Jadi kita itu dulu ada yang namanya matematika dan bahasa. Ya itu kita diajarkan hanya kisi-kisi aja. Kisi-kisi itu Mbak Tuti. Jadi nggak ada yang diajarin sama guru itu nggak ada. Dulu kepala wali kelas saya dulu yang pertama namanya Pak Dailami Daud. Geografi. Nah, terus bandingannya itu adalah SMA 9 yang menjadi SMA 11. SMA 11 yang menjadi SMA 70. Sama salah hitung. Hah? SMA salah hitung. Nah, mereka diajarkan betul sama guru A sampai Z tentang matematika dan bahasa Indonesia. Kita enggak, kita hanya dikasih kisi. Akibat dikasih kisi-kisi itu, jadi kalau yang lain jam 12 sudah pulang, kita melambai dari jendela gitu. Kurang ajar nih semua ini. Udah pulang, enggak, kita enggak sampai jam 1, kadang-kadang sampai jam 2 gitu. Nah, ternyata memang kita di endingnya aja. Yang dikasih kisi-kisi saja itu setelah dievaluasi oleh Dignas, itu jauh lebih baik ketimbang orang yang diajarkan oleh guru. Karena kenapa? Inisiatif kita untuk mencari ilmu-ilmu itu lebih intensif gitu loh. Ya, diskusi, kemudian ke perpustakaan gitu kan. Ya saya mana pernah ke perpustakaan, mainnya sama Krishna. Wah gitu. Nggak pernah gitu. Nah itulah sebenarnya mungkin pengembangan ini kalau kemudian diberikan masukan kepada menteri yang baru ini, nah itu juga lebih bagus Pak Suradi. Gitu ya kan, karena ini pengalaman dan itu diuji cobakan lagi di angkatan 83, di angkatannya di DOT. Ya Dot ya, IPA 1, IPA 2, IPA 3 ya Dot ya. Dan ternyata juga bagus. Gitu. Ya kan? Nah, enggak dong. Kenapa? Ya enggak lah, gila apa? Ya in between. Contoh gagalnya ya. Salah satu standar nggak lulus. Ya saya kira itu aja lah, maksudnya banyak lah. Yang lain masih mesti cerita, aku nggak usah. Saya cuma dilihat oleh Nabila, mana Nabila lupa. Kalau ya Nabila tuh lucu. Jadi waktu dokteran, teman-teman dokter nih, ya kan ngadakan acara di rumah ya, ya Bang Aceng ya. Gitu. Dia foto-foto di rumah saya segala macam. Terus dia bilang, kamu ngapain foto-foto? Iya Bang, buat ini aja Bang. Oh ya udah. Nanti kamu foto aja sama Copi. Copi siapa Bang? Kamu angkatan ini kan? Iya, itu anak saya. Oh, ya udah nggak jadi fotonya saya hapus-hapusin aja.